Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Praktikum Rangkaian Listrik akan membawakan sebuah materi yaitu nilai RMS untuk bentuk gelombang kompleks. Saya Muhammad Iman Habibi dengan NIM 03041182126009. Saya Aprimi Vimanda dengan NIM 03041182126001. Saya Anggun Semerianti Putri dengan NIM 03041282126065. Saya Caroline Ingrid Aditya dengan NIM 0304-1282-126091. Saya Dareng Sulistyo dengan NIM 0304-1182-126027. Baiklah, sekian untuk perkenalan dari kami. Selanjutnya, baiklah, dalam pembawaan materi ini kita akan membagi jadi 4 bagian. Yang pertama ada apa itu nilai RMS, kedua ada fungsi nilai RMS, ketiga ada contoh soal, dan terakhir ada jenis-jenis gelombang. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh Darren Sulistyo. Kepada Darren dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ikhwan. Baik, kali ini saya akan membawakan pengertian RMS. Setiap jenis gelombang tentu saja memiliki suatu nilai yang disebut dengan nilai RMS atau root mean square, atau lebih dikenal sebagai nilai atau harga efektif. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian nilai RMS. Nilai RMS adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur nilai rata-rata dari sekelompok data numerik. Nah, harga ini sangatlah diperlukan dalam melakukan suatu perhitungan terhadap nilai suatu tegangan atau arus yang ada. Karena pada dasarnya arus yang masuk ke dalam alat elektronik yang ada di rumah-rumah bukanlah harga maksimum dari gelombang tersebut, melainkan harga efektif yang akan terbaca. Nah, nilai RMS dari sinyal listrik itu merupakan nilai efektif dari sinyal atau gelombang tersebut yang menyatakan besarnya energi yang terkandung dalam sinyal atau gelombang tersebut. Nah, jadi kesimpulannya nilai RMS ini adalah suatu akar nilai rata-rata kuadrat atau nilai kuadrat akar rata-rata atau yang biasa dikenal dengan nilai efektif dari suatu gelombang. Baik, saya akan lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih Darren atas pembahasannya. Selanjutnya ke pembahasan fungsi nilai RMS yang akan dibawakan oleh Caroline Ingrid Aditya. Pada Olin, dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang fungsi nilai RMS. Jadi, fungsi dari nilai RMS adalah untuk membantu dalam perhitungan suatu nilai tegangan maupun arus. Jadi, pada saat kita melakukan perhitungan menggunakan multimeter, maka nilai tegangan atau nilai arus yang terbaca pada display multimeter tersebut adalah yang dimaksud dengan nilai RMS itu sendiri. Jadi, secara kontras, ketika pengukuran dilakukan dengan alat ukur, nilai rata-rata atau kesalahan atau error akan dihasilkan pada saat pengukuran nilai karena alat ukur tidak dapat terus-menerus men-track gelombang yang terdistorsi jika dibandingkan dengan alat ukur true RMS. Nilai pengukuran untuk nilai rata-rata menghasilkan kesalahan atau error lebih dari 30% pada kasus-kasus tertentu. Nilai-nilai angka kuadrat rata-rata atau root mean square juga sering digunakan dalam teknik listrik untuk mengukur tegangan dan arus. Selain memberikan informasi amplitudo, pengukuran nilai-nilai RMS menawarkan beberapa keuntungan, seperti komputasional, terutama ketika berurusan dengan daya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai fungsi dari nilai RMS. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Olin atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke rumus nilai efektif dan contoh soalnya yang akan dibawakan oleh Anggun Ismayanti Putri. Pada Anggun, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dari nilai efektif dan juga tegangan efektif. Nilai arus efektif itu rumusnya adalah arus maksimum dibagi dengan akar 2 atau setara dengan 0,707 dikali arus maksimum. Sedangkan tegangan efektifnya itu adalah tegangan maksimum dibagi akar 2 atau setara dengan 0,707 dikali tegangan maksimum. Seperti yang terlihat di layar bahwa ada contoh soal mengenai nilai efektif. Contoh soalnya adalah jala-jala listrik di rumah mempunyai tegangan 220 volt. Sebuah alat listrik dengan hambatan 50 ohm dipasang pada jala-jala tersebut. Hitunglah nilai efektif dan maksimum tegangan dan juga nilai efektif dan maksimum arus listrik yang mengalir. Jadi, tegangan hasil pengukuran adalah nilai efektif.
dari soal ini adalah diketahui bahwa tegangan efektifnya adalah 220 volt dan hambatannya adalah 50 ohm. Jadi untuk menghitung tegangan maksimumnya adalah tegangan efektif dikali dengan akar 2. Jadi 220 akar 2 volt atau setara dengan 311,1 volt. Dan yang kedua itu untuk mencari tegangan arus efektif dan juga arus maksimumnya. Arus efektif itu menggunakan dengan hukum Ohm, yaitu tegangan efektif dibagi dengan hambatan. Di sini tegangan efektifnya adalah 220 dibagi dengan 50. Jadi hasilnya adalah 4,4 ampere. Sedangkan arus maksimumnya adalah tegangan maksimum dibagi dengan R atau hambatan, sama dengan 220 akar 2 dibagi dengan 50. Jadi hasilnya adalah 22 per 5 akar 2 ampere atau setara dengan 6,22 ampere. Baiklah, terima kasih Anggun atas penjelasannya. Beralih dari penjelasan RMS, sekarang kita masuk ke penjelasan gelombang dan macam-macam jenis gelombang. Untuk jenis gelombang yang pertama akan saya bawakan sendiri. Yang pertama kita mempunyai bentuk gelombang DC. Gelombang DC atau gelombang direct current adalah gelombang yang memiliki besaran nilai amplitudo yang tetap dan arah mengalirnya arusnya telah ditentukan. Pada umumnya, arus maupun tegangan DC dihasilkan oleh pembangkit daya, baterai, dinamo, dan sel surya. Selanjutnya itu ada tegangan sinusoidal atau gelombang sinus. Gelombang sinus adalah gelombang yang berbentuk fungsi sinus seperti yang digunakan dalam trigonometri. Dalam elektronika, sinus memegang peranan yang sangat besar dalam menguji dan menganalisa rangkaian. Selanjutnya ada gelombang kotak. Gelombang kotak adalah tegangan yang dihidupkan dan dimatikan dalam kondisi high dan low pada interval yang teratur. Rangkaian elektronika digital seperti pada komputer, TV, radio, dan lain-lain seringkali menggunakan gelombang kotak sebagai sinyal pewaktuan atau timing signals. Seperti gelombang sinus, gelombang kotak juga diuraikan dalam periode, frekuensi, dan amplitude. Selanjutnya ada gelombang pulsa. Gelombang pulsa mirip dengan gelombang kotak, akan tetapi gelombang pulsa semuanya terletak di atas sumbu X. Gelombang pulsa biasanya digunakan dalam rangkaian elektronika digital dan komputer. Untuk bentuk-bentuk gelombang lainnya akan dibawakan oleh peneliti Manda. Pada Manda dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya ada itu gelombang segitiga. Pada gelombang segitiga, tegangan naik secara linear dari 0 hingga mencapai titik tertingginya. Tegangan tertinggi tersebut hanya bertahan pada waktu yang sangat singkat pada puncaknya, kemudian turun secara linear hingga mencapai titik terendahnya. Selanjutnya ada gelombang gigi gergaji. Disebut gelombang gigi gergaji karena gambaran kurva perubahan tegangannya berbentuk seperti gigi gergaji. Implementasi gelombang gigi gergaji ini adalah untuk pentriggeran dalam rangkaian digital dan juga banyak digunakan dalam alat ukur. Selanjutnya ada gelombang kompleks. Gelombang kompleks itu tercipta akibat superposisi dari dua gelombang yang memiliki frekuensi yang besar. Implementasi pada gelombang kompleks ini yaitu pada elektrokardiogram. Elektrokardiogram itu adalah salah satu tes untuk mengevaluasi kesehatan jantung pada seseorang. Baiklah, itulah tadi pembawaan materi nilai RMS untuk gelombang kompleks dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.